Apa sih yang membedakan antara hidroponik dengan tanaman lainnya? Oke, yang pertama saya mau menjelaskan bedanya hidroponik dengan budidaya media tanah adalah hidroponik menanam tanaman tanpa menggunakan media tanah. Yang pertama, karena hidroponik itu mengedepankan tanaman dengan unsur hara nutrisinya. Kebutuhan air pada hidroponik cenderung lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya media tanah. Media tanam di tanah konvensional seperti itu. Dari hasilnya yang pertama, hidroponik ini mempunyai kuantitas dan kualitas yang lebih produktif dan juga nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan budidaya media tanah. Saya tekankan dulu kepada yang pemula, itu yang dibutuhkan dari tanaman hidroponik ini adalah sistemnya, sistem wick, ada sistem wick, tapi kalau untuk menengah bisa DFT, atau yang untuk produksi besar bisa NFT. Dan kebutuhannya yang paling krusial dari tanaman hidroponik adalah nutrisinya, Bang. Nutrisi ibarat dia itu adalah jantungnya, karena kebutuhan nutrisi itu berpengaruh pada hasil tanaman itu sendiri. Contoh, kalau nutrisinya terlalu besar, maka hasil hidroponiknya juga bisa menguning, atau kekurangan nutrisi itu bisa menyebabkan kebakar juga daunnya, seperti itu. Yang dimaksud wick tadi apa? Wick itu adalah sistem tanpa menggunakan pompa. Tanpa menggunakan pompa dalam artian dia menggunakan sumbu, kain sumbu atau kain flanel. Dia hanya pakai rock wool dan juga ada sistem sumbu untuk mengalirkan air. Banyak jenisnya. Yang pertama ada sayuran daun dan sayuran buah juga bisa. Sayuran daun itu terdiri dari banyak hal juga, ada seperti ini, sawi, ada kangkung, ada selada, ada bayam, macam-macam. Sayuran daun juga bisa, ada tomat, ada timun, cabai, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan sistem hidroponik. Di kalangan kita memang menyemai itu sebelum pindah tanam, sistem hidroponik ini semuanya menyemai dulu, Pak. Semuanya harus disemai. Cuma mungkin metodenya yang bisa kita lihat di platform YouTube, banyak dari A, B, atau apa farmnya, dia metodenya beda-beda. Ada yang ditutup plastik hitam, ada juga yang melalui grow light bisa juga, atau juga dia memaksakan untuk bisa menaruh aja di teras juga, istilahnya bisa. Cuma mungkin di musim hujan ini harus lebih aktif untuk pengecekannya, karena bisa dibilang rawan kutilang yang tadi saya bilang, atau etiolasi semacam itu. Jarak dari mulai penyemaian sampai pindah tanam itu berapa hari? Biasanya ada dua cara. Yang pertama, kita lihat dari umur pertama nyemai. Misalkan pertama nyemai itu hari Senin, kita lihat 7 hari. Kalau emang 7 hari dia udah bisa pindah tanam, maka bisa pindah tanam. Itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa melihat daunnya, indikatornya, benar. Jadi kalau misalkan daunnya sudah ada 3 pucuk daun, itu udah bisa pindah tanam. Alasannya udah kuat kali. Alasannya satu udah kuat, dan yang kedua juga dia sudah harus dapat nutrisi. Seperti itu. Jadi keunggulan, sekali lagi mohon dijelaskan keunggulan hidroponik dengan tanaman konvensional itu. Oke. Keunggulan hidroponik adalah yang pertama, dia bisa efisiensi lahan. Jadi tidak perlu lahan yang luas. Mungkin kalau untuk produsennya tahap produksinya sudah besar, dia membutuhkan greenhouse. Tapi kalau di rumah pun kita sudah bisa bercocok tanam gitu. Menggunakan media 1x2 meter, atau juga dinding bisa kita pakai, atau ukuran 1 ubin juga bisa pakai sistem wick, atau juga bisa ada yang namanya vertical tower. Jadi dia cukup
tower pipa itu berdiri, maka dia juga udah bisa bercocok tanam. Keunggulan hidroponik yang kedua, tanaman hidroponik ini adalah tanaman yang sehat, kuantitasnya bagus, kualitasnya bagus, dan produksinya memiliki daya jual yang tinggi serta sehat tanpa pestisida. Sehat tanpa pestisida. Ya. Oke, dengan hidroponik itu sendiri tadi sudah mengatakan lahan lah ya, Ya. dan sebagainya. Karena saya mau nanya, pipa biasanya 4 meter. Ada aturan jarak antara dari pohon ke pohon lain? Untuk jarak biasanya ada beberapa tumbuhan yang membutuhkan jarak berbeda-beda. Contoh misalkan kayak kangkung, dia jaraknya nggak perlu lebar-lebar, cukup 10 cm. Tapi untuk ukuran sawi pakcoy seperti yang di belakang saya, itu biasanya jarak satu lubang ke lubang yang satu kurang lebih 15 cm. Seperti itu, Bang. Untuk penanaman pakcoy itu butuh berapa? Sorry, untuk satu pipa itu jadi berapa lubang? Untuk satu pipa berarti misalkan Untuk tanaman pakcoy, ya, untuk tanaman pakcoy satu pipa itu jadi berapa lubang? satu pipa itu bisa panjangnya ada yang semeter atau 2 meter. Kalau kita yang 2 meter itu bisa menghasilkan 20 lubang. Oh, Sorry, 2 meter 10 lubang. 2 meter.